Ada pendeta Muhammad Belemon, ya. Oh, ngaku apa? Oh, mantan Islam, keturunan Arab. Ditanya, marganya apa? Oh, marga saya Al-Irsyad, dia bilang. Diketawain orang. Mengapa ada orang Arab marga Al-Irsyad? Katanya dia sudah membaptis ibunya Oma Irama. Kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ juga dia sudah baptis. Ternyata bohong. Saya berhadapan muka langsung dengan dia. Ketika kita sodorkan, tolong bacakan Quran surat, dia ikhlas saja. Dia tidak sanggup baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, tentu bukan kebetulan Anda menyimak video ini, tapi qadarullah. Dukung perkembangan channel ini, semoga menjadi bagian dari dakwah kita bersama menghadapi anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Dukung terus perkembangan channel ini, dakwah kami. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Bismillah, insya Allah menjadi kebaikan. Barakallah. Kali ini saya tetap akan melanjutkan serial mengulas kebohongan oknum pendeta yang sudah terbongkar kesaksian dustanya. Tapi saya masih fokus membongkar kesaksian-kesaksian dusta yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya atau oknum-oknum senior, ya. Jadi ini fakta berita yang sudah tersiar ke publik sudah lama. Bukan saya yang mengada-ada atau membuat asumsi-asumsi baru, melainkan menyajikan apa yang benar-benar menjadi fakta berita, jejak berita yang pernah ada di publik. Biar umat makin paham siapa-siapa mereka, bagaimana modusnya, karena sepertinya malah sebagian masih aktif, sahabat, ya, masih aktif, ya. Kesaksiannya juga masih disiarkan. Nah, itu tentu yang membuat lucu menurut saya. Makanya ini perlu saya ulas sebagai edukasi ke umat bahwa nama-nama yang disebutkan yang berkesaksian ini pernah punya riwayat bohong, ya. Dan begitulah strateginya. Walaupun memang sudah lama, saya tetap ulas sebagai fakta yang pernah terjadi untuk diambil sebagai pelajaran dan dijadikan pembanding di masa sekarang, bahwa ternyata kebohongan demi kebohongan mereka memang laten dari dulu, bukan baru sekarang, ya. Terus apa ini yang namanya kasih? Tentu Anda akan menilai sendiri. Yang pasti saya tegaskan bahwa ini perbuatan oknum, bukan menyoal agama, bukan menghakimi keyakinannya, tetapi mengulas kelakuan oknumnya. Ya, kebetulan aja mereka pendeta, tapi bukan berarti bahwa pendeta pasti begitu. Ya enggak lah, ya. Yang jujur banyak, yang menebar kasih banyak, yang konsisten menyampaikan pesan-pesan agamanya banyak. Sedangkan yang saya fokus soroti ini hanya kelakuan oknumnya. Ya. Saya yakin saudaraku di Kristiani juga sangat gerah kelakuan oknum gini, ya. Karena mencemarkan. Enggak pernah muslim, ngaku murtadin, nah, ngaku memurtadkan puluhan kiai, ratusan santri, naudzubillahi min dzalik. Kebohongannya luar biasa, ya. Nah, ini tentu menjadi musuh kita bersama, ya. Begitu juga yang mu'alaf, ya sahabat.
Jangan ada yang ngibul. Makanya saya minta di kemarin, saudaraku Kristiani, kalau nemu orang ngaku mu'alaf tapi sebenarnya dia tidak pernah beragama lain sebelumnya, informasikan. Ya, ada nggak? Ada nggak orang yang ngaku-ngaku mu'alaf sebenarnya dari lahir sudah Islam, nggak pernah dia beragama lain? Kalau ketemu, sampaikan di sini, kita ulas. Ya, tapi buktikan pakai data dan fakta, jangan asumsi ya. Jangan asumsi, nggak laku di sini ya. Sampaikan beritanya dan itu betul-betul fakta, biar kita ulas. Nggak peduli saya mau itu apa mu'alaf, mau itu murtadin. Kalau memang itu dia menipu umat, yuk kita bahas ya. Tapi yang jelas sekali lagi, sampaikan ke saya, buktikan bahwa ada mu'alaf yang ngaku mu'alaf padahal dia tidak pernah beragama lain sebelumnya. Sampaikan buktinya, jangan ngarang-ngarang. Nah, kemarin saya ulas pendeta Yusuf Roni dan pendeta Ruth Erwin di channel ini. Ya, silakan Anda nyimak sendiri bagi yang belum nyimak ya. Dan kali ini saya akan ulas tentang trio oknum pendeta pendusta yang kesaksiannya jauh lebih spektakuler lagi dibanding sebelumnya. Bahkan menurut saya ini super spektakuler. Mungkin kalau sekarang saingannya hanya Joshua Yasin kali ya. Seperti itu. Yang mirip-mirip ya. Yang lain nggak sampai ke situ ya. Ini luar biasa. Saya yakin sahabat bakal ngurut dada kalau tahu fakta yang saya sampaikan ini. Kebohongannya, kesaksian bohongnya ini luar biasa. Benar-benar parah, benar-benar barbar. Sangat tidak beradab dan jelas tak masuk akal dinilai dari sisi manapun. Siapa mereka? Oknum pendeta Muhammad Filemon, Bahri, dan Daud Silvanus. Ya, itu namanya mirip-mirip Islam tetapi aslinya seperti apa nanti akan saya ulas. Namun sebelum saya ulas lebih lanjut, mari kita simak kesaksian kristolog mantan penginjil dari Manado. Ya, beliau almarhum yang wafatnya bikin muslim iri. Karena beliau wafat menghembuskan nafasnya terakhir dalam keadaan sholat. Masya Allah ya. Husnul Khatimah. Almarhum Ustadz LS Moko Ginta. Semoga Allah merahmati beliau ya. Beliau gigih melakukan advokasi dan edukasi terhadap umat ya, akan bahaya laten pemurtadan dengan modus penipuan yang jamak dilakukan oknum pendeta. Bukan hanya ceramah, debat, bahkan beliau menemui langsung oknum-oknum pendeta yang ngaku murtadin dan terbukti semuanya palsu. Nah, termasuk oknum pendeta yang akan saya ulas. Itu sudah pernah bertemu dengan LS almarhum Ustadz LS Moko Ginta. Ini dia kesaksian beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Saya sangat yakin, coba kasih Quran yang tidak ada terjemahan, suruh dia baca. 90% saya yakin dia itu nggak bisa baca. Kalau anak cucu dia itu pasti bisa baca Quran. Makanya dia cuma bilang baca buka jreng. Dia nggak bilang surat apa, ayat berapa. Nggak bilang, karena jreng gitu. Karena dia nggak bisa baca Quran. Ya, boleh dites, saya sangat yakin. Ya, dia itu bukan mantan Islam. Tapi memang dia betul-betul orang Kristen tulen yang ya dan yang menyampaikan dakwah dengan cara menghalalkan segala cara, walaupun dengan berbohong. Bagaimana pengalaman beliau ketika bertemu, berinteraksi, berhadapan, ngetes oknum-oknum pendeta pembohong yang ngaku-ngaku ex-muslim, yang ngaku-ngaku murtadin, yang ngaku-ngaku pendidikannya luar biasa. Ini dia. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang sebelum dia, seperti atau pendeta-pendeta sebelum dia. Contoh ada pendeta Muhammad Filemon, ya. Oh, ngaku apa? Oh, mantan Islam, keturunan Arab. Ditanya, marganya apa? Oh, marga saya Al-Irsyad, dia bilang. Diketawain orang. Mengapa ada orang Arab marga Al-Irsyad? Katanya dia sudah membaptis ibunya Oma Irama. Kemudian Kiai Haji Zainuddin MZ juga dia sudah baptis. Ternyata bohong. Saya berhadapan muka langsung dengan dia. Ketika kita sodorkan, tolong bacakan Quran surat Al-Ikhlas aja, dia tidak sanggup baca. Ya, sudah kita kasih Qurannya depan dia, tinggal nunjuk baca, dia nggak mau, dia bilang dia sudah lupa katanya. Ini satu kebohongan yang sangat nyata sekali. Masa orang belum lama masuk Kristen kok lupa surat Al-Ikhlas yang sangat pendek itu? Ya, karena kita paksa suruh baca, dia nggak mau. Akhirnya apa? Karena dia malu, akhirnya saya pamit ini karena saya mau buru-buru, ada pelayanan di luar gitu.
Kemudian ada lagi pendeta Muhammad Isa, namanya ya Muhammad Isa, dua nabi Muhammad dan Isa. Ya, ngakunya apa? Ngaku anak kiai, punya pesantren juga di Jawa Timur, ya, punya tempat pesantren. Kita tanya, ya kita tanya sama dia, apa yang membuat Anda tertarik masuk Kristen? Katanya apa? Oh, ini berkat Al-Quran. Saya baca dalam surat Al-Imran ayat 45, katanya Yesus itu dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita kasih Quran. Pak, dapat baca tolong tunjukkan mana ayat dan surat Al-Imran ayat 45. Yang buka, nggak ketemu. Akhirnya Pak, kita buka surat Al-Imran, tinggal ditunjukkan mana ayatnya, tinggal tunjuk aja ayatnya. Dia nggak bisa baca, dia nggak tahu. Jadi ternyata bohong semua tuh ya. Tinggal tunjuk aja mana itu, dia nggak bisa baca. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia juga sendiri malu, dia bilang saya sudah nggak mau pegang lagi buku itu. Dia bilang saya sudah tinggalkan buku itu. Masa ada orang baru masuk Kristen belum lupa tinggal nunjuk baca aja dia nggak bisa. Nah ini sahabat, saking hebohnya, dahsyatnya, luar biasanya penipuan mereka, kebohongan mereka, bombastisnya kebohongan mereka, sampai majalah Gatra membuat edisi khusus melakukan investigasi terhadap ketiga oknum pendeta penipu luar biasa ini. Kenapa? Kesaksian mereka nggak tanggung-tanggung, coba. Seperti yang diulas oleh majalah Gatra itu sekitar 20 tahun lalu, sahabat. Jadi jangan berpikir bahwa kasus-kasus model Aman Suherman, Yusuf Manubulu itu baru sekarang. Mereka ini hanya melanjutkan, sahabat. Generasi pendahulunya, oknum-oknum pendeta sudah biasa melakukan ini. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi ketiga pendeta, oknum pendeta ya. Yang pertama bernama Muhammad Filemon. Muhammad Filemon ini sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Amri Setiawan. Kenapa dia menggunakan nama Muhammad? Ya tahu sendirilah ya modusnya ya. Namanya juga orang penyamar, namanya penipu, kan dia pengen berusaha agar dipercaya kesaksiannya gitu. Makanya dari nama Amri Setiawan dia ubah menjadi Muhammad Filemon. Coba itu ya. Nama yang kedua yang dalam koalisi ketiga penipu ini adalah Fahli Bahriudin. Sedangkan yang ketiga adalah pendeta Daud Silvanus Rajawali ya. Nah, ketiganya itu ngumpul, kemudian mereka membuat kesaksian di depan jemaat, ya, jemaat Kristen ya. Kemudian direkam dan rekamannya disebarluaskan. Nah, kemudian rekaman itu karena berbentuk VCD ya, berbentuk VCD, cakram VCD disebarluaskan. Nah, tentu ini bombastis sekali pada waktu itu ya. Nah, ini seperti diulas oleh majalah Gatra, heboh VCD Zainuddin MZ, pendeta bersaksi, umat beraksi. Beredar luas visi dia menyebut dai kondang Kiai Haji Zainuddin MZ dibaptis. Sebanyak 68 kiai dan 400 anggota Laskar Jihad di Sukabumi pindah agama. Coba itu kelakuan tiga oknum pendeta, koalisi mereka, koalisi penipu ini, pembohong ini, pendusta ini di depan jemaatnya. Luar biasa. Ya, Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat yang luar biasa, yang rekaman suaranya, voice-nya, ceramahnya, dokumentasinya, walaupun beliau sudah lama wafat sampai sekarang masih beredar dan sering di setel di mana-mana. Itu luar biasa beliau ini, karismanya luar biasa. Nah, tetapi ya dibajak, ya, dicaplok namanya, dikatakan dibaptis oleh tiga makhluk kurang ajar ini. Ya. Siapa-siapa mereka? Yang pertama tadi adalah si pendeta Muhammad Filemon. Pendeta Muhammad Filemon. Ini pendeta Muhammad Filemon itu kalau di Gatra ini tampilannya, sahabat. Nah, ini dia. Ini tampilannya di majalah Gatra, dan ini yang juga yang tampil di VCD ya. Muhammad Filemon. Coba. Nah, si makhluk ini ya, nama aslinya Amri Setiawan. Nah, dikenal tahun 2003 dalam VCD berisi kesaksian tiga pendeta. Pendeta Filemon, pendeta Fahli, dan Fahli Bahriudin atau Bahriudin ya, kurang lebih itulah. Dan pendeta Daud Silvanus Rajawali.
ya, semuanya mengaku mantan muslim. Nah, biasa. Mantan muslim, makanya dari namanya Amri Setiawan diubah, dikasih nama, pakai nama Muhammad biar dikira muslim beneran gitu ya. Dia dikira mantan muslim beneran. Nah, mereka mau ngaku membaptis Dai Kondang Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian 68 kiai dan 400 laskar jihad. Nah, pengakuan pendeta Filemon mengkristenkan Kiai Haji Zainuddin MZ membuat heboh di tanah air, ya. Nah, jadi bahkan media waktu itu berusaha untuk mengorek ini. Jadi yang saya tampilkan majalah Gatra, tapi di Tempo juga disiarkan ya tentang kesaksian mereka ini. Nah, kemudian pada 4 Mei 2003 di sebuah rumah makan di Depok, ya, si Filemon ini diajak berdialog dengan Ustadz Insan Mokoginta. Ya, Sermoko Ginta. Dan ini ceritanya ya seperti diberi judul kesaksian di rumah makan ya. Kesaksian di rumah makan. Coba saya bacakan supaya sahabat punya gambaran bahwa modus-modus penipuan seperti ini yang ada di seliweran di YouTube ternyata dari dulu ya begini-begini saja. Nah, ini si pendeta Muhammad Filemon mengaku keturunan Arab dan berkomunikasi dengan bahasa Arab dengan keluarganya. Ketika disodori surat Al-Ikhlas, Filemon tak bisa baca. Ya, ini hasil investigasi majalah Gatra dan berdasarkan kesaksian Ustadz LS Mokoginta tadi ya, yang kami sampaikan di awal tadi ya. Nah, usianya 50 tahunan, berperawakan sedang, berkulit kuning, ia mengaku keturunan Arab. Itulah Muhammad Filemon. Ya, pada nama aslinya tadi Amri Setiawan. Ada yang orang Arab bernama Amri Setiawan. Gaya bicaranya menggebu-gebu setelah peredaran VCD yang memuat pengakuannya telah membaptis Kiai Zainuddin MZ. Filemon tak tampak ketakutan. HP-nya yang biasa ia gunakan tak pernah lagi dibawanya. Tapi kisah Filemon itu bisa didapat dari Haji Insan LS Mokoginta, 54 tahun ya. Ini LS Mokoginta ini mantan penginjil ya. Dia mualaf dari Manado ya, penginjil. Kemudian masuk Islam sejak tahun 1980. Ya. Ya, sering mendapat keluhan dari temannya bernama Agus ya. Menurut Insan, Agus yang beragama Islam sering berdiskusi soal agama dengan anak buah Filemon. Ya, jadi ini berawal dari Agus yang menyampaikan ke Ustadz LS Mokoginta bahwa dia sering berkomunikasi dengan anak buahnya si Filemon. Ya, karena anak buah Filemon itu sering mengutip ayat-ayat Al-Quran, ya iman Agus jadi goyah. Jadi mendengar perkataan anak buahnya Filemon ini, si Agus goyah juga ya. Karena penasaran, Agus mengajak Insan, ya Ustadz ya, yang dianggap paham ajaran Islam, berdiskusi dengan anak buah Filemon. Waktu dan tempatnya ditentukan di rumah makan Pondok Laras, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada 4 Mei 2003 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Insan tak hanya bersama Agus, ia mengajak Ustadz Afdil Salim dan Jamil dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia serta Abu Mumtaz dari majalah dari majalah Bidik maksud saya. Dalam pertemuan tersebut, Insan berpura-pura sebagai orang yang sedang mencari kebenaran dan belum paham tentang ajaran agama Islam. Jadi rupanya si Filemon ini nggak kenal si Ustadz LS Insan Mokoginta ini, nggak kenal. Jadi berpura-pura dia nggak tahu ya. Di luar dugaan, Filemon hadir dalam pertemuan itu. Ia datang bersama 12 jemaatnya. Wah, dia membawa pasukan ya. Filemon mendapat giliran pertama. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk memberikan kesaksian tentang mengapa ia akhirnya memilih Nasrani sebagai jalan hidupnya pada 1984. Menurut Filemon, ada 3 alasan. Pertama, ia sangat kecewa dengan kakeknya yang kawin cerai sampai 8 kali. Coba, kakeknya kawin cerai sampai 8 kali. Gila.
Iya, jadi gara-gara itu ceritanya ya, tapi ini ngibul ya, nggak percaya juga. Kemudian yang kedua, alasan kedua, ketika ia berada dalam penjara karena telah melakukan jihad. Wah, jadi dia ceritanya si Filemon, si Amri Setiawan yang ngaku-ngaku sebagai turun Arab tadi, ya dia dipenjara karena dia melakukan jihad coba. Tapi ia tak menyebutkan jihad tentang apa dan di mana ia dipenjara, nggak disebutin ya. Di dalam penjara itu si Filemon ini mengaku satu sel dengan penganut Nasrani gitu ya. Sedangkan Filemon ini perokok berat. Nah, ya, ia kemudian mengumpulkan puntung-puntung rokok dalam penjara untuk diambil tembakaunya dan dilinting ulang. Wah, ceritakan dia perokok berat, terus dia berusaha mengambil puntung-puntung rokok untuk dilinting ulang gitu. Karena tak ada kertas, si Filemon ini melinting menggunakan kertas yang ia robek dari Alkitab milik teman satu sel. Wah, kitab suci temannya dirobeknya, kurang ajar ini. Ketika rokok lintingan itu diisap, ia batuk-batuk. Nah, dia batu-batu tidak ketulungan. Teman satu selnya itu kemudian mengobatinya dengan doa-doa secara Kristiani. Wah, luar biasa ya, mujizat keluar ya. Batuknya berhenti dengan sendirinya. Wah, luar biasa ya. Ya, katanya dalam dosanya ya. Ketika sisa lintingan rokok itu dibuka, dalam kertas ada tulisan, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah makin dekat." Wah, adanya alasan ketiga, Filemon berpikir bahwa semua ajaran agama sama. Ia memilih memeluk Nasrani. Coba, semua agama sama, tapi dia memeluk Nasrani. Ini aja sudah konyol ya. Coba, selama memberikan kesaksian sekitar 45 menit, si Filemon sesekali mencuplik ayat Al-Quran dan kutipannya dalam bahasa Arab. Tapi lafaznya salah. Na'udzubillahi min dzalik. Waduh. Kutipannya tapi lafaznya salah. Jadi ini kebiasaan ya. Ini biasa tampil di kanal Ucumanu Bulus ya. Mereka sok-sok bisa membaca Quran, tapi begitu menyampaikannya ternyata na'udzubillahi min dzalik ya. Sama, si Filemon juga ternyata begitu ya. Misalnya, lakum dinukum waliyadin diucapkan lakum dinakum waliyabin. Nah, ya. Mosok ngaku muslim, keturunan Arab, bisa bahasa Arab dan keluarganya nyebut lakum dinakum waliyabin. Kemudian bahkan alaihi salam ya, yang biasa kita ucapkan ya, sholawat yang kita ucapkan terhadap para nabi ketika Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, diucapkan aliyul salam. Nah, ketika setiap kali Filemon salah melafazkan ayat dan kutipan dalam bahasa Arab, Ustadz Afdil Salim selalu membetulkannya, maksudnya mengoreksinya ya. Ketika Jamil menyodorkan Al-Quran surah Al-Ikhlas untuk dibaca, raut muka Filemon berubah. Aduh, sudah nggak bisa, kata Filemonnya menolak. Setelah itu, suasana pertemuan jadi tidak nyaman. Diskusi belum berjalan sebagaimana dijadwalkan, si Filemon sudah enggan meneruskannya. Saya nggak nyangka jadi begini. Kebayang ya raut mukanya si Filemon, ekspresi Filemon saat itu ya. Kebayang ya. Ya, saya nggak menyangka jadi begini ya. Iyalah, kebohongannya terbongkar di depan jemaatnya sendiri. Ya, sudah membawa pasukan 12, ternyata dibongkar di depan jemaatnya. Bohongnya ketahuan. Nah, saya tidak bisa meneruskan diskusi ini. Saya ada acara, kata si Insa menirukan ucapan Filemon saat itu ya. Nah, jadi pertemuan yang direncanakan 3 jam itu diakhiri pada menit ke-55. Filemon bersama jemaatnya lalu meninggalkan rumah makan. Padahal menunya belum selesai ia santap. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, karena materi pembicaraan dinilai belum tuntas, insan berusaha melakukan dialog lagi. Tapi Filemon sulit sekali dihubungi, kata insan. Ya, ternyata ia tak bisa membacanya, kata insan kepada Rini Sulistiowati dari majalah Gatra. Nah, sedangkan oknum yang kedua adalah ini, namanya Pendeta Fahli Bahriudin. Ya. Jadi mereka satu dari kesaksian 3 oknum pendeta yang ada di VCD. Ya. Nah, dia mengaku sejak usia 15 tahun atau tahun 1981 itu menjadi kepala Laskar Jihad di Sukabumi dan membaptis 68 kiai dan 400 lebih anggota Laskar Jihad. Luar biasa ya. Mau saingan sama si pendeta Yosua ya, mengaku membaptis 400 santri ya di Sumatera ya. Ini juga kata 400 ini, tapi lebih luar biasa si Fahli ini karena dia juga mau membaptis 68 kiai. Masya Allah. Padahal jangankan 68 kiai, satu kiai saja umpama ada yang yang murtad itu sudah pasti jadi berita dunia. Nyatanya nggak pernah ya. Oke. Kemudian kepada wartawan, Ustadz Jafar Umar Tholib itu membantah kebohongan pendeta Fahli Bahriudin ini ya. Jadi yang mengaku bahwa dia telah membaptis 400 Laskar Jihad dari Sukabumi. Nah, Jafar Umar Tholib, Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal waktu itu terutama dalam perang Ambon, ya, membantah, jelaskan emang ini tidak sesuai fakta. Nah, saat diwawancarai oleh majalah Gatra, si Fahliudin ini ya soal pengakuannya dia, kesaktiannya dia di VCD, pernyataan tentang Kiai Haji Zainuddin, tentang membaptis Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, si Fahli ini mengaku tidak tahu menahu dia, ya, termasuk dikonfirmasi soal apa benar Anda membaptis 68 kiai, kemudian 400 lebih Laskar Jihad. Dia pun mengaku tidak pernah mengatakannya, tidak pernah mengakuinya, bahwa dia padahal di VCD dia mengatakan itu, ya kan? Nah, kita baca di sini, kita simak di sini, ini konfirmasi yang dilakukan oleh majalah Gatra. Bahkan investigasi majalah Gatra mengkonfirmasi pengakuan dia bahwa katanya dia pernah di pesantren Al-Falah di Ciwangi. Ternyata hasil penelusuran di Ciwangi itu tidak pernah ada namanya pesantren. Bohongan dia. Ya, tidak pernah. Nah, ini dia. Ketika ditanya oleh wartawati Gatra, nah, katanya, Anda sudah tahu bahwa sekarang VCD beredar mengenai kesaksian 3 pendeta, salah satunya adalah Anda? Apa dia jawab? Saya sudah mendengar adanya peredaran VCD yang ada pernyataan bahwa Zainuddin MZ bertobat. Mungkin itu kaset yang isinya 3 orang itu ya. Ya, dia coba konfirmasi. Ada kawan saya Muhammad Filemon, terus ada Daud Rajawali, dan saya sendiri. Waktu itu, kata dia, saya tidak tahu VCD-nya beredar karena itu hanya untuk kalangan sendiri. Ya, berarti mereka bebas melakukan penipuan, kebohongan kalau yang disampaikan untuk kalangan sendiri. Ya, pantas saja banyak kesaksian di rumah ibadah mereka yang seperti itu. Ternyata begini ya, mainannya ya. Karena itu hanya untuk kalangan sendiri. Untuk kejelasannya mengenai Zainuddin MZ itu bertobat atau tidak, saya nggak tahu persis. Tapi saya sudah banyak mendengar mengenai hal itu. Nah, terus kata wartawan Gatra, faktanya sekarang VCD itu telah beredar luas di kalangan umat Islam. Apa dia respon si oknum pendeta ini? Waduh, kok jadi begitu? Itulah saya kan sudah bilang, supaya rekaman itu jangan sampai kemana-mana. Itu untuk kalangan sendiri dan kasetnya beredar itu saya tidak pernah tahu.
Nah, luar biasa. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata mereka bersaksi tipu-tipu begitu. Ternyata kalau untuk kalangan sendiri nggak apa-apa. Sudah kebayang ya bagaimana ngibulnya, ya. Ini yang beredar loh ya, yang tersebar ke publik. Kalau yang enggak, pasti lebih gimana ya. Terus ini dikonfirmasi soal benar nggak dia membaptis 400 laskar. Nah, apakah benar Anda telah membaptis lebih 400 lebih anggota laskar jihad? Dia malah nanya, 400? Enggak, ini salah lagi. Padahal dalam kesaksiannya dia mengaku seperti itu, makanya dikonfirmasi oleh Wartawati Majalah Gatra. Ini juga ditanyakan, Anda juga telah membaptis 68 kiai? Apa dia jawab? Wah, itu bukan saya yang membaptis, bukan saya itu. Coba. Jadi koplak ya. Mereka membuat kesaksian di VCD, disiarkan. Kemudian begitu dikonfirmasi, begitu heboh di kalangan umat Islam dan dipastikan bahwa mereka berbohong, mereka rame-rame tidak mengakui. Ya iyalah, udah mustahil terjadi seperti itu ya. Kalau Kiai Haji Zainuddin betul-betul dibaptis, itu pasti jadi berita internasional itu. Karena nggak ada, ya itu hanya ada di kesaksian yang untuk kalangan sendiri tadi. Nah, sedangkan yang ketiga ini pendeta Daud Silvanus Rajawali. Ya, masih sama terkait dengan kesaksian 3 pendeta yang di VCD tadi. Nah, yang khusus untuk Daud Silvanus Rajawali, ya, dia mengaku mantan Kiai Hikmah yang punya 500 jin. Nah, sedangkan pendeta yang ketiga, oknum pendeta yang ketiga adalah pendeta Daud Silvanus Rajawali. Ini masih dikenal lewat rekaman VCD yang juga berisi kebohongan pendeta Filemon dan pendeta Fahli. Ya, yang ngaku membaptis Kiai Haji Zainuddin MZ, mengaku membaptis 400 laskar jihad dan 68 kiai. Yang ternyata itu kesaksian tipu-tipu ya. Nah, sedangkan si Daud Silvanus Rajawali dia nggak kalah heboh juga. Dia mengaku sebagai Kiai Hikmah yang punya 5.000 jin. Punya 5.000 jin. Ya. Saya pertegas di sini bahwa siapapun yang mengaku seperti ini, memiliki jin, berkawan dengan jin, mengerahkan jin, itu sudah keluar dari Islam. Bukan kata saya, tapi kata Nabi. Ya, jangankan mereka, kita saja orang awam, kita nggak berurusan dengan jin nih, tapi kita mendatangi orang-orang yang aktif di klinik seperti itu, sakti-sakti begitu, dukun-dukun begitu. Kita datangi terus kita bertanya tentang sesuatu dan kita percaya apa yang dia katakan, maka kita telah keluar dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah mengingkari ajaran Islam. Kalau sudah mengingkari ajaran Islam namanya apa? Ya, kufur. Keluar dari Islam. Ya. Jadi kalau seperti itu berarti mereka yang mengaku sakti, mengaku kiai, tetapi pada saat yang sama mereka juga mengaku sakti, bisa mengerahkan atau memiliki jin, maka mereka telah keluar dari Islam. Terus kalau dulunya dia ngaku Islam tapi kemudian murtad, maka berarti dia murtad 2 kali dong. Ya, ketika dia sudah mau berurusan dengan jin, dia sudah keluar dari Islam, terus murtad lagi, pindah agama lagi, berarti dia murtad 2 kali. Tetapi saya nggak percaya apa yang dikatakan oleh si Daud Silvanus Rajawali ini. Kenapa? Coba kita lihat kesaksian berikutnya bahwa dia juga mengaku bersemedi di Mekah dan Istiqlal. Coba itu. Katanya dia bersemedi di Mekah dan Istiqlal untuk menambah kekuatan gaib. Coba di Mekah dia semedinya secara gaib. Kalau dia beneran ada di sana, udah pastilah digebukin askar di sana. Jangankan bersemedi, orang mendekati
ketika berada masuk ke area pemakaman Rasulullah, area makam Rasulullah, kemudian di situ menangis-nangis, kadang megang-megang apa yang ada di situ, menangis-nangis, itu aja diusir oleh askar, apalagi bersemedi. Nah, sekarang di Masjid Istiqlal, ya, katanya dia bersemedi di situ. Coba, udah pasti diusir satpam lah ya. Nah, dia mengaku bahwa dia bersemedi di Istiqlal, di Masjid Istiqlal itu karena disuruh satpam, kata dia. Karena disuruh oleh satpam yang untuk mengusir pemuda Kristen sakti yang sudah 2 minggu ada di masjid dan tidak ada satpam dan jamaah yang bisa mengusirnya. Jadi ceritanya ada pemuda Kristen sakti ada di masjid dan tidak bisa diusir. Akhirnya di satpamnya minta si oknum Daud Silvanus Rajawali itu mengusirnya. Tentu menggunakan kekuatan 5.000 jin tadi. Tetapi ternyata kalah sakti dan yang menang adalah pemuda Kristen, nggak bisa diusir. Coba dinalar. Kalau itu benar-benar terjadi, pasti akan menimbulkan kehebohan, keguncangan di masyarakat senusantara. Bahwa di Masjid Istiqlal ada seorang pemuda Kristen, nggak bisa diusir, dia terlalu sakti. Gitu ya. Nyatanya nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi ini, aduh, kesaksian yang super konyol. Tetapi ya, yang mendengarkan ya, jemaatnya manggut-manggut aja. Ini juga saya kadang heran ya. Ya, harusnya pengakuan-pengakuan begini itu langsung di-cut. Buktikan ya. Kalau perlu mintai KTP-nya seperti apa, buktikan pengakuan namanya sesuai apa kagak. Ya, jadi pengakuan-pengakuan seperti ini kan ya, yang sudah sangat nggak masuk akal, tetapi mereka sebarluaskan sebagai sebuah kebenaran. Nah, karena tipu-tipunya seperti ini, akhirnya waktu itu memang sempat dilaporkan ke polisi. Tetapi sejak saat itu ketiga oknum pendeta ini menghilang. Ya, menghilang. Nah, khusus yang si pendeta, oknum pendeta si Daud Silvanus Rajawali ini, ya saya perlu komentarkan ini, dia mengomentari soal membawa atau memiliki jin ya. Ini juga sering kita ulas ya tentang. Jadi dalam Islam wajib percaya bahwa manusia, ya, bahwa Allah selain menciptakan manusia juga menciptakan makhluk lain, salah satunya adalah jin. Ya, salah satunya adalah jin. Nah, jin dan manusia sama-sama punya kewajiban untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Seperti itu. Tapi kita tidak dibenarkan kita berurusan dengan jin karena kita beda alam. Ya, kecuali memang Nabi, contoh seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi hak prerogatif, diberi mukjizat oleh Allah, beliau bisa menaklukkan bukan hanya jin, tetapi hewan-hewan, makhluk-makhluk yang kecil tersebut, beliau bisa berinteraksi. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi jangan ada yang sekarang manusia biasa terus berinteraksi dengan jin, ngaku, oh itu Nabi Sulaiman kan juga seperti itu. Nabi Sulaiman itu nabi, punya hak prerogatif yang diberikan oleh Allah. Jangan menyamakan diri seperti nabi gitu ya. Nah, tetapi ada hikmahnya luar biasa bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam ya bin Daud ya, Nabi Sulaiman ini putra Daud. Nabi Sulaiman ketika beliau meninggal ketika beliau sedang mengomando para jin untuk bekerja. Jadi jin, ada ribuan jin mungkin ya, yang diperbudak. Jadi jin itu bukan apa-apa, jin diperbudak oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu memperbudak jin. Ya, bukan berkawan dengan jin tapi memperbudak. Ya, itu menunjukkan bahwa derajat jin itu seperti apa, kan gitu ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu wafat, kemudian tongkatnya dimakan oleh rayap dan tumbang tersungkur, akhirnya jin baru tahu bahwa ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal udah sangat lama, saking lamanya sampai tongkatnya itu habis dimakan rayap, sehingga beliau tidak memiliki penyangga lagi, akhirnya tersungkur. Jadi beliau itu meninggal dalam keadaan
berdiri mengomando para jin. Jadi jin terus bekerja begitu lama. Ternyata mereka merasa tertipu, merasa terhina karena sudah bekerja sekian lamanya. Udah sangat-sangat lama. Ternyata yang mengomando mereka, yang mereka anggap Nabi Sulaiman masih hidup dan sangat menakutkan, ternyata sudah meninggal sejak lama. Dan mereka merasa dalam kehinaan. Itu menunjukkan bahwa jin sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apa-apa selain apa yang diberikan oleh Allah. Nah, masih tentang jin ini supaya kita mendapat hikmah soal ini ya. Masih terkait di zaman Sulaiman. Kita baca kalau riwayat ya tentang Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman memberikan tantangan kepada makhluk yang ada di situ. Siapa yang kuasa, siapa yang kuat, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Sulaiman dalam waktu cepat. Nah, jin sudah menawarkan jasa bahwa saya mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis di depan Tuan sebelum Tuan berdiri dari singgasana. Itu yang ditawarkan oleh jin. Tetapi ada waktu itu orang alim, manusia, dari golongan manusia, dia mengatakan bahwa saya dengan izin Allah mampu mengantarkan, mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Tuan Raja, Tuan Sulaiman itu berkedip. Berarti dalam sekejap mata singgasananya Ratu Balkis ya dari Sabah langsung sampai ke si istana Sulaiman. Dan ternyata yang lebih hebat, lebih cepat adalah manusia. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemampuan yang diberikan kepada manusia itu lebih luar biasa dibanding dengan yang diberikan kepada jin. Itulah sebabnya sangat-sangat disayangkan ada manusia itu meminta tolong, meminta bantuan kepada jin. Dan jin jelas bukan memberikan kekuatan, bukan memberikan kehebatan, bukan memberikan kebaikan, tetapi malah kesesatan. Jadi siapa meminta pertolongan pada jin, sebenarnya mereka telah menghinakan diri. Jadi bagaimana menyikapi jin seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita wajib mengimani bahwa jin itu ada, tetapi kita tidak boleh berurusan dengan jin seperti itu. Setiap kita ada jin yang diutus untuk mengikuti kita, tetapi tidak berarti bahwa kita berurusan dengan jin. Ya, jin ngurusin kita iya, tapi kita nggak ngurusin jin, gitu ya. Itu sikap. Jadi kalau ada yang mengaku kiai tapi berurusan dengan jin, jangan didengerin karena dia pendusta, dia pembohong. Kan dalam Islam tidak dibenarkan seperti itu. Itu termasuk perbuatan syirik, kemusyrikan, dan diancam oleh Allah tidak akan diampuni dosanya. Itu bapak mbahnya dosa itu. Seperti itu. Jadi jelas sikap kita terhadap keimanan kita menyikapi adanya jin. Jadi sekali lagi saya pertegas, siapapun orang yang mengaku kiai atau mengaku mantan kiai, tapi kiai klinik seperti ini jangan dipercaya. Dia pendusta, dia pembohong. Ya. Jadi ini bohong dua kali, berkali-kali malah ya, si Daus Silvanus Rajawali. Ya, kebohongannya ngaco dan ternyata dia juga seperti ini. Itu saja sahabat, mudah-mudahan apa yang saya ulas memberikan informasi kepada kita. Yang paling penting kita pahami bahwa jangan sampai kita disesatkan oleh pengakuan kesaksian-kesaksian palsu seperti ini. Dan informasi buat saudaraku yang di Kristiani, kalau ada yang ngaku-ngaku murtadin, yang pertama Anda lakukan adalah mintai KTP-nya. Periksa sesuai enggak pengakuannya. Kalau dia ngaku bahwa saya murtadin, minta tunjukin video atau fotonya ketika dia masih di Islam. Kalau dia ngaku dulunya saya sekuliah atau sekolah di sekolah Islam di madrasah aliyah lah, madrasah sanawiyah lah, madrasah ibtidaiyah lah, kuliah di IAIN lah, di Stein lah, minta ijazahnya, tunjukin ijazahnya benar nggak seperti itu, kan gitu. Selain itu,
minta foto dan videonya ketika dia melakukan aktivitas di Islam. Saya dulu mantan kiai, tunjukin dokumentasi waktu dia jadi kiai. Waktu dia di pesantren, waktu dia tablik, waktu dia ceramah. Oh, saya dulu mantan ustadz, tunjukin dokumentasinya ketika dia beraktivitas sebagai seorang ustadz, jamaahnya mana, seperti apa interaksinya dengan jamaahnya, berada di mana. Kan gitu ya. Foto, video, minta seperti itu, nggak mungkin nggak ada. Kalau dia ngaku, oh saya umroh, saya haji berkali-kali, minta fotonya, videonya, dokumentasinya dengan siapa di sana. Nggak mungkin nggak ada dokumentasinya. Saya berada dengan rombongan ini dan ini. Mereka mengenal saya mengenal mereka. Itu baru benar. Jadi, pastikan bahwa itu bukan editan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Minta data identitasnya, kemudian dokumentasi bahwa dulunya benar-benar dia berada di posisi beragama Islam. Tanpa itu semua hanya kesaksian pengakuan, itu udah pasti ngibul. Sekali lagi pasti ngibul. Dan dampaknya apa? Anda juga kena, ya. Karena mendengarkan apalagi ikut menyiarkan ternyata kesaksian palsu, kesaksian bohong, dan kami jadi dapat kerjaan untuk mereview, menginformasikan seperti itu. Dan yang malu siapa? Kalian sendiri. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kesaksian-kesaksian palsu. Ya, walaupun saya pesimis ya, karena itu sudah menjadi bahaya laten, sudah menjadi kelakuan laten yang turun-temurun. Tapi saya berharap suatu saat orang-orang pada sadar bahwa kesaksian-kesaksian seperti ini sangat tidak layak untuk diperdengarkan ke publik. Yang baik-baik saja, yang jujur-jujur saja, tidak usah ngibul. Ya, itu saja sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pencerahan dan kewaspadaan khususnya bagi umat Islam untuk lebih waspada lagi. Jangan asal percaya kesaksian-kesaksian palsu yang sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk dipercaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.